Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan ya untuk responsi sediaan setengah padat, di mana ada 5 formulasi untuk sediaan setengah padat. Ada salep, ada krim, ada lotion, ada gel, dan pasta. Nah, satu persatu kita bahas terlebih dahulu perhitungan bahan dulu ya. Nah, seperti halnya yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya bahwa kalian fokus di eee, ini ya, perhitungan bahan dan cara kerja dibikin secara skematis. Nah, untuk yang pertama, kita perhitungan pada sediaan salep. Fokus di rancangan formula. Rancangan formula itu kita buat sebanyak 20 gram, sedangkan formula standarnya itu tertulis tiap 10 gram ya. Nah, di sini ada asam salisilat, ada vaselin alba. Nah, perlu kalian ketahui pada formula standar ini dia mengandung 10 gram, sedangkan yang ingin kita buat adalah 20 gram. Sehingga perhitungannya adalah asam salisilat sebanyak 200 mg pada formula standar, 10 gram, kita buat 20 gram, sehingga 200 mg kali 20 per 10, menjadi 400 mg. Vaselin alba, asam salisilatnya 400 mg, vaselin albanya masih di situ up. Nah, pada formula standar up 10 gram, sedangkan kita ingin membuat 20 gram. Sehingga 20 gram dikurangi dengan berat asam salisilat yang kita hitung tadi, yakni 20.000 mg dikurangi 400 mg. Kenapa 20.000? Karena 20 gram menjadi miligram adalah 20.000 mg. Menjadi berapa? 19.600 mg. Nah, itu untuk perhitungan bahan sediaan salep. Selanjutnya, sediaan krim. Pada formula sediaan krim itu sebanyak 100 ml atau kalau digramkan menjadi 100 gram. Nah, coba kalian lihat dari atas sampai bawah. Nah, ternyata satuannya adalah persen. Gampang ya kalau satuannya persen. Kalian ingin membuat berapa? Ternyata ingin membuat 20 gram. Sehingga langsung saja ekstrak buah semangka 30% dikali 20 gram berapa? Begitu juga asam stearat 12% kali 20 gram dan seterusnya. Sampailah di propil paraben 0,02% dikali 20 gram. Dapat keseluruhan itu adalah 6 ditambah 2,4 ditambah 1 tambah 0,6 tambah 0,8 tambah 0,2 ya ditambah 0,036 ditambah 0,04 hasilnya adalah 11,076. Sehingga aqua destilata yang akan kalian ambil sebanyak 8,924 gram. Di mana BJ air itu sama dengan 1, sehingga bisa kita jadikan gram jadikan mililiter. Nah, sekitar kurang lebih 8,9 mililiter. Kalau dibulatkan masih bisa 9 mililiter ya. Nah, itu yang bisa kalian ambil sebanyak 9 mililiter. Kita lanjutkan sediaan lotion. Nah, sama halnya dengan di atas tadi, kita buat sebanyak 20 gram, sedangkan pada formula standarnya itu Aquades at 100%. Nah, ini lebih mudah lagi ya, karena persen, maka semuanya kita kalikan sebanyak yang kita buat, yakni 20 gram. Di mana minyak serai itu 18% kali 20 gram, asam stearat 5% kali 20 gram, dan seterusnya. Sampailah di nipagin 0,5% kali 20 gram. Didapat berapa jumlahnya?
Nah, setelah dijumlah dapatlah 7,32 gram. Nah, untuk menghitung Aquades tinggal 20 gram dikurangi 7,32. Dapatlah 12,68 gram atau sama dengan 12,68 mililiter. Oke, kita lanjutkan pada sediaan gel. Hampir sama dengan yang tadi di atas. Karena di formulanya adalah persen, sehingga langsung saja ya, karena kalian buat 20 gram. Lendir lidah buayanya, nanti kita lihat kondisi ya, apakah laboran atau kalian yang akan menyiapkan untuk lendir lidah buayanya. Yang jelas, lendir lidah buaya itu yang dagingnya ya, bukan kulitnya. Itu kalian kerok, kemudian ditimbanglah sebanyak 5% kali 20 gram sama dengan 1 gram. Hanya 1 gram yang kalian ambil. Hampir sama dengan perhitungan sebelumnya, maka sampailah di aqua destillata itu 50 gram. Nah, sorry. Ini sedikit berbeda ya. Kenapa Ibu katakan berbeda? Karena dia 50 gram. Nah, coba kalian perhatikan. Kalian membuat sebanyak berapa? 20 gram, oke. Karena membuat sebanyak 20 gram, kalian lihat lagi. Di situ jatuhnya karena persentase tidak masalah ya. Nanti yang bermasalah ada beberapa perhitungan yang sedikit berbeda itu ada pada sepertinya kalau Ibu perhatikan tidak ada yang membedakan, semuanya sama ya, karena persentase. Oke, nah ini sama. Impusa daun jambu, bijinya 5% kali 20 gram, langsung saja. Sama lendir lidah buaya juga 5% kali 20 gram, sama saja. Jadi sekali lagi, untuk perhitungan yang bentuknya persentase, itu sesuaikan dengan jumlah berapa banyak yang kalian bikin. Nah, itulah yang kalian hitung. Kalikan sebanyak yang kalian bikin. Misal seperti tadi. Kita lihat karbopol pada sediaan gel. Itu 0,5%. Berarti 0,5% kali 20 gram sama dengan 0,1 gram. Nah, ada yang perlu kalian perhatikan. Dimulai dari karbopol, ya. Kemudian NaCMC. Kemudian apa lagi ya? Ya hanya itu. Untuk karbopol dengan NaCMC ada namanya air korpus untuk dikembangkan. Nah, karbopol berapa air yang dikembangkan? Itu kurang lebih 20 kalinya. Sehingga 20 kali karbopolnya berapa? 0,1 gram. Berarti 20 dikali 0,1 sama dengan 1 gram atau 1 mililiter. Jadi air yang untuk mengembangkan karbopol sebanyak 1 mililiter. Nah, seperti itu. Sama dengan NaCMC. Berapa kali air untuk NaCMC? Biasanya 10 kalinya. Sehingga 1,6 gram dikali 10 sama dengan 16. Maka itulah air yang digunakan untuk mengembangkan NaCMC. Begitu ya seterusnya. Itulah untuk perhitungan sediaan yang akan kalian buat pada praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk responsi praktikum teknologi sediaan cair dan setengah padat. Pada kali ini kita membahas tentang sediaan setengah padat ya. Oke, kita lanjutkan pada sediaan salep. Lihat pada formula di sini salepnya mengandung asam salisilat dan vaselin alba. Nah, kalian mesti harus tahu dulu sediaan bahan yang berupa asam salisilat itu merupakan hablur yang sangat ringan. Sehingga ketika kalian timbang pun kalian masukkan ke dalam mortir atau lumpang itu akan terbang. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kalian tetesi etanol. Ingat, tetesi, bukan disiram. Sehingga cukup tetes 2 tetes kalau dia sudah larut,
langsung kalian tambahkan dengan vaselin alba yang sudah kalian timbang. Jadi sehingga asam salisilat yang sudah larut tadi digerus, ditambahkan dengan vaselin alba, gerus sampai homogen, tambahkan lagi vaselin alba sisanya sampailah membentuk sediaan salep, baru kalian masukkan ke dalam kemasan. Gitu ya. Nah, tambahkannya jangan langsung ditambahkan, tapi tetap sedikit demi sedikit, seperti itu. Nah, evaluasi sediaan tetap seperti biasa, ada organoleptis, ada homogenitas, ada uji daya sebar, ada kemampuan proteksi. Nanti akan Ibu bahas dengan tema sendiri. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita membahas tentang sediaan krim. Nah, bahan yang digunakan adalah ekstrak buah semangka, asam stearat, gliserin, propilen glikol, gliseril monostearat, tea, metilparaben, propilparaben, dan aquades. Nah, kalian lihat sendiri di sini. Yang terutama, faktor yang mempengaruhi dari sediaan krim adalah suhu ya. Sehingga semuanya diusahakan semaksimal mungkin dalam kondisi suhu 70 derajat Celcius. Dengan seperti itu, maka perlu dipanaskan lumpang ya, kemudian air juga menggunakan air panas. Kalian harus bagi dua dulu ya. Dari bahan yang ada, kalian bagi dua dulu, mana yang termasuk fase minyak, mana yang termasuk fase air. Nah, untuk 3 dan 4 itu adalah fase air. Nah, sedangkan poin nomor 5 adalah fase minyak. Nah, kalian lihat di situ. Untuk fase air, pertama-tama metilparaben, propilparaben kalian larutkan dalam propilen glikol. Sedangkan fase minyaknya itu ada asam stearat, ada gliseril monostearat, itu kalian lebur bersama pada suhu 70 derajat Celcius di cawan penguap ya. Nah, itu fase minyak. Pisahkan dulu fase minyak dan fase airnya. Sedangkan fase air tadi setelah kalian larutkan metilparaben, propilparaben dalam propilen glikol. Jadi maksudnya dalam berarti propilen glikol posisinya ada di beker glass. Metilparaben bentuknya serbuk, propilparaben juga, itu kalian gabung menjadi satu, menjadi fase air di dalam propilen glikolnya. Dilarutkan, kemudian kalian tambahkan propilen glikol tadi ya, dan tea juga, serta gliserin dan sisa air. Nah, itu suhunya juga 70 derajat Celcius. Sehingga apa yang harus dilakukan? Panaskan. Panaskan di atas water bath. Selain fase minyak yang kalian lebur dalam cawan penguap, fase air bisa kalian panaskan dengan cawan penguap boleh, tergantung jumlahnya ya, cawan penguap atau beker glass dalam air panas. Oke, kita lanjutkan. Kemudian di poin nomor 5 ya, tadi sampai nomor 4, di mana pertama kalian panaskan lumpang, kedua kalian pisahkan mana fase minyak, mana fase air ya. Di mana fase minyak itu dilebur di atas water bath dengan suhu 70 derajat Celcius, siapkan juga termometernya. Kemudian ada fase air, metilparaben, propilparaben, propilen glikol, ya, tea, gliserin, dan sisa air panas ya dengan suhu 70 derajat Celcius itu kalian campur di dalam beker glass, diaduk sampai larut, kalau perlu dipanaskan di atas water bath. Nah, dua-duanya fase air dan fase minyak sudah terlebur dengan sempurna, barulah kalian fase minyak masukkan ke dalam fase air. Jadi fase air masukkan dulu nih di dalam lumpang panas. Kemudian fase minyak yang sudah terlebur tadi dimasukkan ke dalam fase air tadi. Nah, kemudian dihomogenkan dengan menggunakan pengaduk ya. Nah, pengaduknya itu sekali lagi jika ingin terbentuk suatu korpus
emulsi, ya. Nah, karena krimnya ini adalah korpus emulsi, maka minyak ketemu air, dia akan menjadi putih susu. Nah, jadi kalian lihat krim kalian, apabila krimnya tidak terbentuk putih susu berarti dia pecah. Seperti itu. Maka hati-hati dalam pembentukan suatu sediaan krim. Dia akan pecah malah terbentuk busa, ya. Nah, kita lihat poin ke-6, pembuatan ekstrak kental buah semangka. Diketahui buah semangka, sari buah semangka kalian siapkan buah semangkanya sesuai dengan perhitungan yang sudah disiapkan, ya. Kemudian sarinya di blender, ambil sarinya, bijinya dibuang. Setelah itu dikentalkan. Dengan cara apa dikentalkan? Dengan cara masukkan ke dalam cawan porselin, dipanaskan di atas water bath sampailah mengental. Suhunya kurang lebih 80 derajat Celcius. Itu dilakukan di mana? Di laboratorium. Nah, setelah ekstrak kentalnya jadi, apalagi yang harus dilakukan? Ya ini. Tadi kan poin nomor 5 kita udah jadi nih. Suatu basis krim. Basis krim itu warnanya putih susu, ya. Ada di mana? Di lumpang. Lumpang masih dalam keadaan lumpang panas. Nah, tadi ekstrak kental agar semuanya perlakuan yang kalian lakukan itu dalam keadaan panas, saran ibu kalian bagi tugas. Ada yang mengentalkan sari buah semangka, ada yang memanaskan fase air, dan ada yang melebur fase minyaknya. Sehingga pada saat tiga campuran tersebut sudah siap untuk dicampur, makanya barulah kalian mencampur semuanya. Yang pertama apa tadi? Fase minyak masuk ke dalam fase air, diaduk hingga homogen dan terbentuk korpus emulsi berupa putih susu. Baru ekstrak buah semangka yang kental tadi, jika sudah terbentuk korpus emulsinya, baru kalian tambahkan ekstrak kental tadi, ekstrak kental buah semangkanya, baru diaduk. Karena kalau sebaliknya, jikalau kalian menambahkan ekstrak buah semangkanya itu dalam kondisi emulsi kalian pecah, otomatis buah semangkanya juga tidak akan bisa tercampur menjadi krim. Seperti itu, ya. Jadi tolong perhatikan pada pembuatan sediaan krim, yang mana sediaan krim ini sangat-sangat mudah sekali terpecah sehingga gagal total untuk membuat sediaan krim, gitu ya. Nah, kita perhatikan pada pembuatan sediaan krim itu sendiri, evaluasi yang dilakukan hampir sama, ya. Yakni sediaannya hampir sama dengan salep, ada organoleptis, homogenitas, uji daya sebar, kemampuan proteksi, dan satu lagi tipe emulsi. Oke, kita lanjutkan pembuatan sediaan lotion. Oke. Nah, lotion kita lihat di sini ada fase minyak, ada fase air. Oke. Coba kalian perhatikan hampir sama lotion itu dengan krim tadi. Bedanya di mana? Bedanya pada bahan. Maka perlu kalian perhatikan mana yang dinamakan fase minyak, mana yang dinamakan fase air. Di mana prinsipnya fase minyak dan fase air itu dimasukkan secara bersamaan di lumpang panas. Oke, kita pisahkan dulu nih fase minyaknya. Apa saja? Yakni minyak, asam stearat, parafin liquid, BHT, dan oleum citronella. Nah, kemudian pas airnya sendiri, gliserin, thea, nipagin, dan aquades. Bagaimana caranya? Itu dua-dua fase tersebut sama-sama dilebur di atas water bath dengan cawan porselin. Setelah terlebur dengan sempurna, maka ingat, masukkan fase minyak dan fase air secara bersamaan ke dalam mortir panas.
aduk hingga homogen dan hingga terbentuklah massa lotion. Sampai suhu mortirnya turun baru masukkan ke dalam wadah ya. Jadi pertama minyak serehnya dilebur dengan fase minyak ya. Maka fase minyaknya dilebur, fase airnya dengan air panas sama-sama dilebur. Setelah sama-sama terlebur, masukkan secara bersamaan pada lumpang panas, digerus hingga terbentuk lotion ya. Nah, di sini pada evaluasi sediaan lotion itu sendiri ada tambahan volume sedimentasi. Nah, untuk volume sedimentasi ini sendiri tergantung ya, karena kalau dilihat di sini bahan yang digunakan minyak bukan padatan. Sehingga Ibu lihat dulu nanti pada hari H apakah ada terbentuk sedimen. Kalau ada, maka perlu mengukur volume sedimentasi seperti itu. Sedangkan evaluasi yang lain itu sama, yakni ada organoleptis, homogenitas, uji daya sebar, dan kemampuan proteksi. Oke, kita lanjut. Setelah sediaan lotion, kita lanjutkan sediaan gel. Oke. Nah, pada poin sediaan gel, tolong perhatikan di sini. Bahan yang digunakan adalah infusa daun jambu biji, sehingga bahan aktif infusa daun jambu bijinya kalian buat terlebih dahulu ya. Dimana siapkan daun jambu bijinya dari rumah, kemudian air infusnya dari laboratorium ya. Kalian jadikan infusa terlebih dahulu, kemudian infusa yang sudah jadi itulah menjadi zat aktifnya. Nah, cara kerja pembuatan sediaan gel itu sendiri sudah Ibu poinkan di sini. Yang pertama, metil paraben. Kemudian kalian masukkan ke dalam beker gelas yang berisi gliserin ya. Kemudian diaduk, tambahkan propil parabennya, diaduk lagi, kemudian campuran tadi 1 2 3 kalian tambahkan apa? Yang berisi kalsium karbonat ya. Jadi pada lumpang sudah kalian isi kalsium karbonat. Cairan 1 2 3 dicampur ke cairan nomor 4, kemudian kalian gerus, tambahkan infusa yang sudah kalian bikin. Ya, baru digerus, kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam lumpang secara berturut-turut diselingi dengan penggerusan. Ya. Nah, apa yang ditambahkan yaitu alpha tocoferol, natrium laurul sulfat, dan OMP. Itu kalian tambahkan. Begitu ya. Hindari penggerusan yang berlebihan atau keras karena akan menyebabkan massa pasta giginya akan berbusa. Begitu cara kerja untuk pasta gigi. Oke. Sorry, ini bukan sediaan gel tapi ini pasta ya. Yang ada infusa daun jambu biji dan lain-lain. Ibu koreksi. Karena formulanya nggak ada nih ya, mohon maaf. Ternyata ini adalah sediaan pasta. Untuk evaluasi sediaan pasta hampir sama dengan evaluasi sediaan gel. Ada organoleptis, homogenitas, daya sebar, dan kemampuan proteksi. Oke, dari nomor 1 sampai nomor 8 itu langkah-langkah bahan yang dimasukkan ya. Sehingga jangan sampai terbalik-balik. Oke, kita ke gel. Nah, untuk formula gel bahan yang digunakan adalah lendir lidah buaya, karbopol, natrium metabisulfit, propilen glikol, thea, aqua destillata. Nah, sebagai pembentuk gelnya adalah karbopol. Ingat, karbopol harus dikembangkan H-1, sehingga 1 hari sebelum kalian praktikum, kalian mengembangkan karbopol terlebih dahulu. Berapa air korpusnya? Air korpus untuk karbopol kurang lebih 20 kalinya. Ya, sehingga aquades harus kalian siapkan sebanyak 20 ml. Hingga suhu 75 derajat Celcius. Berarti panas juga. Nah, kalian kembangkan
Kalau di sini sih dengan air panas kurang lebih 15 menit ya. Kita cari amannya saja agar praktikum kalian tidak terlalu lama. Bagusnya kalian menimbang, mengembangkan karbopol H-1 pada saat praktikum berlangsung ya. Nah, setelah kembang, kalian tambahkanlah lendir lidah buaya yang telah ditambahkan natrium metabil sulfit. Jadi natrium metabil sulfit fungsinya sebagai pengawet. Nah, kita lihat juga untuk lendir lidah buaya ini apakah disediakan oleh laboran. Jika tidak disediakan, maka kalian yang menyediakan dengan mengambil daging buah lidah buayanya. Ya, itulah gelnya. Itulah yang dimaksud lendir lidah buayanya ya. Nah, setelah itu tambahkan propilen glikol sedikit demi sedikit, terus digerus sampai homogen. Kemudian kalian tambahkan aquades, aduk hingga homogen, dan kemudian tambahkan TEA. TEA-nya sudah dilarutkan dulu dengan air panas ya, sampailah terbentuk gel. Nah, seperti itu. Sedangkan evaluasi sediaan gelnya ada organoleptis, homogenitas, daya sebar, dan kemampuan proteksi. Nah, ya. Jadi mohon maaf tadi itu ada sediaan pasta. Ibu sudah terlanjur menjelaskan ya. Yang mana sediaan pasta tadi yang penting ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita diskusi lagi. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pada evaluasi. Nah, kenapa Ibu membahas sendiri tentang evaluasi ini? Karena terkait hampir semua sediaan setengah padat itu untuk evaluasi mutu fisiknya itu hampir sama semua. Bedanya mungkin kalau misalnya fasenya adalah fase minyak dan fase air, biasanya ada uji tipe emulsi. Kalau dia berupa bentuk suspensi, ada padatan pada zat aktifnya, maka perlu kita uji yang namanya volume sedimentasi. Nah, untuk yang selain itu kita lakukan semua sama, poin 1, 2, 3, 4 ya. Untuk uji tipe emulsi kalian bisa cari sendiri di berbagai referensi yang ada. Untuk uji volume sedimentasi juga bisa kalian cari di beberapa referensi yang ada ya. Kita fokus di 4 poin ini. Pertama, kalian melakukan uji organoleptis. Seperti apakah uji organoleptis? Nah, evaluasi ini hanya menggunakan indera mata kalian ya, terhadap warna, kemudian indera bau, pembau, dan indera perasa itu bukan perasa lidah ya, tapi perasa pada kulit tangan. Nah, teksturnya seperti apa? Itu yang akan kalian isi pada poin evaluasi organoleptis. Sedangkan uji homogenitas, sediaan dilakukan tipis merata pada kaca bening. Kalian siapkan kaca beningnya, kemudian kalian oleskan seperti mengoles di kulit pada kaca beningnya, kemudian kaca tersebut diarahkan pada cahaya ya. Boleh disenter nggak Bu? Dilihat dulu. Alangkah bagusnya itu kaca bening kalian arahkan ke cahaya matahari, kemudian baru disenter. Kelihatan apakah masih ada partikel-partikel kasar yang ada pada sediaan kalian. Nah, jika ada padatan atau partikel kasar, maka sudah disimpulkan sediaan kalian tidak homogen. Tapi apabila tidak ada partikel asing tadi, tidak ada partikel kasar, tidak ada padatan kasar tadi, maka dapatlah disimpulkan bahwa sediaan kalian homogen. Nah, kemudian kita ke evaluasi daya sebar. Bagaimanakah cara pengujiannya? Jadi nanti sediaan kalian timbang sebanyak 2 gram. 1 gram lah ya, 1 gram, kemudian kalian letakkan di kaca yang berskala.
Nah, alangkah baiknya itu kaca kita ganti saja dengan plastik mika yang tipis, ya, agar beratnya kaca tidak mempengaruhi beratnya daya beban yang kita tambahkan. Nah, nanti pada plastik mika tersebut kalian siapkan spidol. Spidolnya untuk apa? Untuk menggambar diameter lingkaran yang terbentuk pada sediaan kalian. Nah, nanti dibikinlah 6 sisi ya. 6 sisi tadi, di mana 6 sisi tersebut kalian ukur berapa diameter yang terbentuk ya. Nah, yang kalian siapkan pertama plastik mika. Kemudian anak timbangan sebanyak 50 gram, ada 4 buah. Kenapa 4 buah 50 gram? Nanti plastik mikanya kalian timpa jadi dua lembar plastik, tengah-tengah diisi sediaan. Nah, kalian timpa dengan anak timbangan 50 gram pertama, dihitung sekian, beri rentang waktu 1 menit. Kemudian kalian gambar dengan menggunakan spidol berapa diameternya. Kemudian nanti yang kedua kalian letakkan lagi anak timbangan 50 gram di atasnya. Ya. Lanjut lagi 1 menit berikutnya, tambahkan lagi 50 gram. Berikutnya lagi 1 menit berikutnya, tambahkan lagi 50 gram. Jadi totalnya 200 gram. Begitu seterusnya. Menambahkannya harus di atasnya, di atas anak timbangan, sehingga tidak kemana-mana sediaan kalian. Nah, apa yang diukur? Diameter yang terbentuk, ya. Maka nanti digambar tuh diameternya. Ada kurang lebih 6 sisi. Dirata-ratakan nanti 6 sisinya, ya. Begitu uji daya sebar. Oke, nanti pas praktikum akan Ibu sampaikan kembali. Nah, untuk uji daya proteksi. Bagaimana cara pengujian untuk daya proteksi? Disiapkanlah namanya kertas saring. Ada yang ukuran 10 kali 10, ada yang ukuran 2,5 kali 2,5. Nah, yang 10 kali 10 kalian rendam dengan larutan NaOH 0,1 N. Ya, keringkan. Sudah kering, barulah kalian oleskan sediaan kalian. Kemudian lapisi kertas saring lagi yang ukuran 2,5 kali 2,5 di atasnya. Ya. Jadi tadi yang 10 kali 10 keringkan, oleskan sediaan, kemudian letakkan kertas saring lagi 2,5 kali 2,5, lalu teteskan larutan penoftalin 0,2% di atas kertas yang kecil yang berisi sediaan. Nah, setelah kalian lakukan pengujian, nah di situ terlihat ya, apakah ada reaksi dari larutan NaOH yang bersifat basah setelah ditetesi. Jika dia ada reaksi, maka ada noda. Biasanya nodanya noda merah. Tapi kalau tidak ada reaksi, maka dia tidak terdapat noda. Seperti itu kesimpulannya. Ya, kalian harus perhatikan ketika kalian meneteskan dengan larutan PP terdapat noda merah atau tidak. Begitu. Baik, cukup yang bisa disampaikan pada evaluasi sediaan setengah padat. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan untuk evaluasi daya sebar ya. Jadi yang kalian siapkan itu adalah plastik mika lembar pertama ya, plastik mika sebesar ini lembar pertama, kemudian plastik mika lembar kedua ya. Nah, untuk lembar pertama itu kalian siapkan, kemudian letakkan sediaan yang sudah ditimbang 1 gram di sini ya. Letakkan, kemudian baru letakkan ditimpa dengan plastik mika yang kedua ke sini, jadi besarnya sama. Kemudian di atas lembar kedua ini kalian letakkan anak timbangan di sini. Oke.
Jadi letakkan anak timbangan di sini. Jadi anak timbangannya kalian letakkan di sini ya. Dan letakkan anak timbangan pertama 50 gram di sini. Nah, sediaan yang pertama tadi bentuknya begini bisa berubah karena ditambah dengan 50 gram pertama. Misalnya bentuknya adalah seperti ini. Nah, anggaplah ya. Ini bentukan 50 gram pertama. 50 gram pertama. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, jadi ini diameternya ada 4. Nanti diameter pertama kalian tambah, diameter kedua kalian tambah, diameter ketiga kalian tambah, diameter keempat. Jumlahkan bagi 4. Jumlah dibagi 4. Itulah diameter untuk 50 gram. Lanjutkan. Tambah lagi anak timbangan 50 gram di atasnya. Jadi ini anak timbangan 50 gram pertama. Kemudian tambah lagi 50 gram kedua. Nanti tambah lagi 50 gram ketiga. Tambah lagi 50 gram keempat. Jadi totalnya 200 gram. Oke. Nah, untuk 50 gram pertama tadi dapatlah jumlah bagi 4 rata-rata untuk 50 gram pertama. Nanti pada saat anak timbangan 100 gram kalian buat lagi seperti ini. Sama, di garis bagi 4. Nanti 50 gram tambah lagi, begitu lagi dalam rentang waktu 1 menit. Seperti itu untuk evaluasi daya sebar. Oke, kita lanjutkan uji daya proteksi. Nah, untuk uji daya proteksi di sini kalian menggunakan kertas saring yang besar 10 kali 10 dengan yang kecil 2,5 kali 2,5. Disiapkan. Nah, di sini kan untuk kertas saring yang 10 kali 10 yang ini kalian siapkan larutan NaOH 0,1 N dilarutkan ya, direndam dengan larutan NaOH lalu dikeringkan agak lama sampai dia mengering. Kemudian kalian lapisi sediaan ya. Setelah kering kalian lapisi sediaan kalian seluruhnya di sini. Nah, sampai habis ya. Di sini kalian lapisi sediaan, oleskan maksudnya ya, oleskan pakai tangan sediaannya. Kemudian setelah kering ya dengan larutan NaOH-nya kalian oleskan sediaan, kemudian siapkan yang 2,5 kali 2,5. Caranya adalah tempelkan ke sini setelah kalian melapisi sediaan. Nah, tempelkan di sini 2,5 kali 2,5-nya. Nah, letak bagian yang tidak kena sediaan, bagian atasnya. Ini bagian atasnya 2,5 kali 2,5. Kalian teteskan dengan larutan PP. Diteteskan. Nah, dilihat dan diamati apakah terjadi noda merah. Jika dia terjadi noda merah berarti kesimpulannya dia tidak mempunyai daya proteksi. Tapi ternyata setelah kalian teteskan dengan larutan PP, dia tidak ada noda sedikit pun, berarti dia mempunyai daya proteksi. Seperti itu ya.